Pemimpin lama usang, pemimpin modern, itu yang relevan. Dan satu hal ini bakal menentukan apakah organisasi kamu berkembang atau mandek. Halo, kenalin, aku Ririn, mahasiswa teknologi pendidikan, kelas B. Sekarang, sebelum kita masuk lebih jauh, coba kita pahami dulu apa sih sebenarnya makna kepemimpinan itu. Kepemimpinan sejatinya jauh melampaui posisi formal, makanya pemimpin dan pimpinan itu berbeda. Menurut Nordhaus, kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan pengikut yang berlandasan pengaruh, nilai, dan visi, bukan sekedar memberi instruksi, tapi seni untuk menginspirasi dan menumbuhkan partisipasi. Peter Sainz pun mengatakan bahwa pemimpin sejati adalah pembelajar yang sejati, yang mau mendengarkan, merefleksikan, dan juga memperbaiki keputusan dari pengalaman. Dan dari sini kita masuk ke bagian yang penting, bahwa gaya kepemimpinan itu tidak pernah statis, tapi ia selalu berevolusi. Dulu, kepemimpinan dianggap tradisional yang hierarkis, penuh kontrol dan berpusat pada pemimpin saja. Contohnya, atasan yang merasa paling benar dan hanya membagi tugas tanpa mau mendengar masukan. Model seperti ini mungkin berhasil di era stabil, tapi di era fucha seperti sekarang, jelas nggak cukup. Karena itu, kepemimpinan berkembang dari sifat, perilaku, situasional, hingga muncul dua istilah, transformational dan adaptif. Pemimpin transformational menggerakkan orang lewat inspirasi, misalnya kepala sekolah yang mengubah budaya belajar dengan visi baru, bukan dengan aturan yang ketat. Kemudian, Lalu ada kepemimpinan adaptif yang fokusnya adalah belajar, bereksperimen, dan menavigasi ketidakpastian. Misalnya adalah pemimpin yang mengajak timnya untuk mencoba teknologi baru daripada bertahan dengan cara yang lama. Dan dari sini ada satu benang merah, yaitu pembelajaran. Sekarang kalau pembelajaran sudah menjadi kunci, pertanyaannya adalah organisasi harus mengarah kemana lagi? Jawabannya menuju learning organization. Karena organisasi modern tidak cukup hanya dikelola saja, tetapi juga harus belajar. Menurut Mark Ward, learning organization adalah organisasi yang mampu menciptakan pengetahuan, beradaptasi, dan mentransformasikan hasil belajar menjadi tindakan nyata. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menghadapi penurunan penjualan, learning organization tidak menyalahkan individu. Mereka melakukan refleksi, mengumpulkan insight dari seluruh tim, lalu memperbaiki strategi bersama. Dan tahukah kamu bahwa untuk membangun organisasi seperti ini, gaya kepemimpinan lama sudah tidak cukup. Makanya, kita tiba pada puncaknya, yaitu learning leadership. Kepemimpinan dalam organisasi belajar bukan sekedar mendorong orang lain untuk belajar. Ia dimulai dari kesediaan pemimpin sendiri untuk menjadi pembelajar utama. Mark Ward menyebutnya leader as learner in chief, pemimpin yang rendah hati secara intelektual, belajar dari timnya, dan mau berefleksi. Contohnya adalah seorang pemimpin yang ketika proyeknya gagal, ia tidak berkata siapa yang salah, tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil. Learning leader adalah perpaduan pemimpin transformational dan adaptif, di mana mereka membangun kapasitas belajar yang membuat perubahan secara berkelanjutan. Kemudian, pemimpin jenis ini juga memastikan pembelajaran tidak berhenti di individu saja, tetapi juga mengalir menjadi pengetahuan kolektif yang memperkuat organisasi. Sehingga kita sampai pada titik ini, di mana kepemimpinan sebagai penghubung utama dari 5 pilar organisasi belajar, yaitu learning, people, knowledge, organization, dan technology. Jadi, kepemimpinan harus berubah dari gaya lama yang berfokus pada kontrol menuju gaya modern yang menumbuhkan organisasi yang belajar. Karena masa depan hanya dimenangkan oleh organisasi yang belajar, dan organisasi yang belajar hanya dapat dipimpin oleh seorang learning leader. So, siapkah kamu jadi learning leadership yang menumbuhkan organisasi belajar?